Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah dan saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Dan video ini yang saya buat adalah sebagai pemenuhan dari salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu dan logika tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan tentang materi pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam dalam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi, kedua kebenaran, dan kedua kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda-benda. Untuk lebih jelasnya, penulis mengemukakan pengertian dan aliran pemikiran dalam ontologi ini. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on, being, dan logos atau logik. Jadi ontologi adalah theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Louis of Katop's dalam Elements of Philosophy mengatakan ontologi itu mencuri ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa aliran yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Noen Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terlihat oleh suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau dalam rumusan Lorenz bagus, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengajian mengenai teori tentang ada. Sementara itu Dardiri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan atau objek fisik, hal universal atau abstraksi dapat dikatakan ada. Dalam kerangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Sidi Gasalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan.
Karena itu ia disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama ontologi memikirkan tentang Tuhan. Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi berasal dari kata ontos, sesuatu yang terwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Dari beberapa pengetahuan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada atau logos, ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Yang kedua, menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Dalam perkembangannya, Christian Wolff tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikirannya. Yang pertama adalah monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Yang kedua adalah materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Dari segi dimensinya, paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Menurut teori ini, semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur itu bersifat tetap, tak dapat dirusakkan. Bagian-bagian terkecil dari unsur itulah yang dinamakan atom-atom. Atom dari unsur yang sama rupanya sama pula yang sebaliknya. Namun perbedaan hanya mengenai berat dan besarnya. Jadi materialisme ini menganggap bahwa kenyataan ini merupakan suatu mekanis seperti suatu mesin yang besar. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Aximander tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Idealisme sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh.
Alasan aliran ini menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah karena nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan dan penjelmaannya saja. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Dalam menjelaskan hakikat ide tersebut, Plato mengarah mitos menunggu gua yang dimuatnya di dalam dialog Pelitya yang dikutipkan. Penjelasan mitos ini adalah bahwa gua adalah dunia yang dapat ditangkap oleh indera. Kebanyakan orang dapat diumpamakan orang tahanan yang terbelenggu. Mereka menerima pengalaman spontan begitu saja. Namun ada beberapa orang yang mulai memperkirakan bahwa realitas indriawi adalah bayangan. Mereka adalah filosof. Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari alam benda itu. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley tahun 1685 sampai 1753 sebelum Masehi, yang menyatakan objek-objek fisik adalah ide-ide. Kemudian Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 sebelum Masehi, Fichte tahun 1726 sampai 1814 sebelum Masehi, Hegel tahun 1770 sampai 1831 dan Schelling tahun 1775 sampai 1854 sebelum Masehi. Demikian presentasi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.